Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martinis di MOC Academic Writing. Di video ke-9 ini kita akan membahas tentang penulisan bagian hasil dari sebuah publikasi ilmiah. Nah, secara spesifik kita akan membahas tentang prinsip penulisan hasil, pembuatan tabel grafik, ya, kemudian contoh penulisan hasil yang baik. Kita tahu bahwa riset terdiri bagian-bagian ini, ya, dan kita sekarang sedang membahas tentang hasil. Ya, oke. Kalau kita misalnya lihat di BMC, singkatnya dia sebut bagian hasil ini harus apa tuh include temuan-temuan dari riset, ya, yang kita lakukan, ya, termasuk misalnya hasil analisa statistik, ya, bisa juga jadi hasil analisa statistik bisa dalam bentuk teks atau tabel atau video. Jadi enggak tergantung kondisi, ya, ada kalanya bisa kita narasikan dalam teks saja, bisa juga dalam tabel, ya, kalau terlalu banyak dalam tabel tentunya. Nah, berikut adalah beberapa prinsip penulisan result. Yang pertama dan yang paling utama, ya, pastikan menulis hanya hasil. Jangan ada opini penulis di sini. Jangan ada komentar atau apapun. Jadi apa yang kita temukan kita tuliskan di situ. Masalah apakah itu sesuai tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan teori atau tidak masuk akal, itu kita bahas di pembahasan. Di sini hasil, tulis hasil. Kemudian mulai enaknya, ya, kita mulai dengan temuan informasi data demografi responden, ya, misalnya berapa rata-rata usia, berapa banyak laki-laki. Ini kita bicara riset perawatan atau kesehatan secara umum, ya. Kalau bagian lain tinggal dikondisikan tentunya. Kemudian data deskriptif, misalnya berapa persen yang di bawah UMR, pendapatannya berapa kali dia berkunjung ke rumah sakit. Kemudian baru riset-riset atau hasil-hasil inferensial, misalnya ada nggak hubungan A dengan B, hubungan demografi dengan variabel dependen kita, dan sebagainya. Ya. Kemudian hindari pengulangan informasi, termasuk misalnya informasi yang sudah ada di tabel itu kadang nggak perlu semuanya kita jelaskan di teks, jadi cukup sebagian saja. Kemudian juga ini sering, setelah subjudul, narasikan dulu temuannya. Tuliskan apa temuannya, jangan langsung ditulis teks di situ. Dan ini, sorry, jangan langsung tabel di situ. Ini paling sering saya lihat pada mahasiswa, judul, subjudul, setelah subjudul langsung dia taruh tabel. Jadi di bawahnya baru ditulis, berdasarkan tabel 4 tegak di atas misalnya. Itu tolong dihindari. Ya, tolong jangan biasakan lagi. Tapi setelah judul misalnya, faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas hidup. Anda ceritakan dulu, berdasarkan riset saya ditemukan bahwa ada 5 faktor yang berhubungan dengan kualitas hidup. Pertama misalnya pola makan, sosial ekonomi, jenis kelamin, dan sebagainya. Ya, nanti baru Anda refer detail dari informasi hubungan tersebut bisa dilihat di tabel di bawah. Jadi bukan tabel dulu kemudian kita refer ke tabel, tapi sebaliknya. Ya, tabel itu menjelaskan teks yang kita buat. Oke. Dan seperti saya bilang tadi juga, cukup narasikan sebagian saja. Sisa detail informasi, p-value-nya, nilai statistik, semuanya itu cukup bisa ditulis di tabel. Kemudian, tabel seharusnya berisi summary dari temuan riset yang dilakukan, ya. Jadi tidak semua hal detail yang kadang tidak penting, atau yang paling sering, ya, saya lihat, saya tulis ini maksudnya karena sering mahasiswa itu mengcopy dari hasil output SPSS kemudian dipindahkan tabelnya ke teks, itu salah, ya. Jadi hasil SPSS itu hasil, karena banyak sekali bagian-bagian dari output SPSS itu yang kita nggak butuh, itu kan kita nggak usah pakai. Jadi kita tulis ulang di teks di tabel kita, ya. Jadi jangan copy paste. Kemudian sering juga saya lihat satu analisa satu tabel, misalnya umur dengan kualitas hidup itu satu tabel. Ya, kemudian jenis kelamin dengan kualitas hidup itu satu tabel, itu nggak boleh, tidak disarankan, ya, bukan nggak boleh, nggak ada dosa untuk membuatnya, tapi tidak akademis, ya. Jadi mulai sekarang pastikan kalau tabel dengan konten atau heading yang sama itu bisa saja dibuat menjadi satu tabel. Misal ada 5-7 hipotesa yang ingin dibuktikan, tapi datanya sama-sama misalnya rasio, semua pakai uji Pearson misalnya, itu cukup satu aja tabel, ya. Tapi
hubungan 5 hipotesa atau 9 hipotesa berapapun ya, 5 misalnya atau 9 hipotesanya, kita tinggal dijelaskan saja. Ada hubungan, ada korelasi A dengan B, ada korelasi C dengan D. Tabelnya, bukti korelasi mereka, nilai R-nya, nilai P-value-nya cukup dibuat dalam satu tabel. Jadi jangan satu hipotesa satu tabel, itu salah ya, tidak akademis. Mulai sekarang tolong diubah. Kemudian dalam sebuah tabel, dalam sebuah publikasi biasanya tabelnya nggak terlalu banyak, biasanya 3 atau 4 lah. Ya, satu biar tabel pertama bisa data demografi. Yang kedua kalau kita akan uji bivariat istilahnya, yaitu tabel kedua. Ketiga regresi. Keempat biasanya tabel-tabel lain yang dianggap perlu. Jadi nggak terlalu banyak. Ya, paling bagus itu kita ikuti petunjuk jurnal tentang pembuatan tabel, karena lain jurnal lain maunya. Kemudian result itu ditulis dalam bahasa Inggris, ditulis dalam bentuk past tense karena baru kita temukan ya, past tense, jadi harus diingat, jangan nulis dalam bentuk present. Kemudian panjang bagian ini tergantung berapa banyak variabel tentunya ya, tapi sebaiknya disingkat sesingkat mungkin ya. Hal-hal yang tidak terlalu signifikan itu bisa dimasukkan ke dalam tabel ya. Pastikan yang kita masukkan ke sini, misal riset terlalu besar, contoh kami buat riset kemarin ada berapa ratus orang responden, sampai 1000, kemudian ada banyak sekali variabel penelitian, tapi dalam paper ini kita fokus menjawab variabel yang mana saja. Jadi walaupun variabel lain juga kita ukur, tapi yang hanya kita bahas misalnya 20 variabel, maka fokus pada variabel tersebut. Kemudian hindari kata-kata spekulatif atau interpretif seperti ini menyiratkan, ini membuktikan di result, tidak ya. Nah, itu nanti baru di pembahasan. Di sini hasilnya dulu. Jadi ini ada hubungan, ini tidak ada hubungan, ini prevalensinya, bukan menyiratkan. Memang itulah hasilnya. Ya. Kemudian kita lihat khusus untuk penulisan riset kuantitatif, Anda juga harus laporkan hasil uji apa. Misalnya chi-square menunjukkan bagaimana, berapa nilai chi-square-nya, berapa p-value. Jadi nggak cuma p-value aja yang ditulis. Kemudian yang sering saya lihat kesalahan, p-value lebih kecil dari 0,05, lebih besar, itu diulang-ulang terus, itu nggak perlu. Ya, jadi kalau misalnya Anda tulis ada hubungan antara jenis kelamin dengan kualitas hidup, P sama dengan 0,3 titik. Itu nggak perlu Anda tulis lagi. Ini membuktikan bahwa H0 diterima, HA ditolak, P sama dengan lebih kecil dari 0, itu nggak perlu lagi. Sudah cukup satu kalimat di atas. Ya, jadi jangan mengulang hal-hal yang sama. Ya, lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0,05, lebih kecil dari itu adalah ada di kepala Anda, bukan berarti semua harus Anda tulis. Konon lagi Anda sudah tulis P sama dengan misalnya 0,03, lebih kecil dari 0,05, itu sangat boros dan sangat tidak baik. Jadi kalau Anda sudah tulis P sama dengan 0,03, hasil statistik Anda sudah cukup. Ya, interpretasinya juga sekalian di situ. Jadi hasil sekaligus penjelasan apa maksudnya. Kemudian karena di kuantitatif kita fokus kepada apa istilahnya pembuktian hipotesa, di sini juga kita tuliskan apakah hipotesanya diterima atau ditolak. Tadi contohnya sudah saya sebutkan ya. Informasi detail mengenai hasil uji statistik itu bisa kita masukkan dalam tabel. Begitu juga dengan grafik atau bagan, biasanya kita gunakan untuk memvisualisasi tren hubungan atau memberikan ilustrasi terkait dengan temuan utama riset kita. Jadi sekali lagi pastikan menulis hasil di kuantitatif itu komponen-komponen statistiknya harus jelas. Ya, jangan justru katakan ada hubungan tapi secara statistik Anda tidak tunjukkan mana buktinya. Nah, sebaliknya di kuantitatif dia lebih fleksibel, bisa saya katakan lebih fleksibel dalam artian biasanya ini masih kuantitatif ya. Uji tadi ya saya sebutkan, misalnya Anda melakukan uji perbandingan min, uji T, Anda harus tuliskan mana ujinya, kemudian
ringkasan singkat dari setiap hasil yang relevan, baik positif dan negatif, itu juga harus Anda tulis di riset kuantitatif. Ini misalnya dapat mencakup statistik deskriptif, misalnya rata-rata plus standar deviasi, atau uji inferensial. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya tadi ya. Misalnya berapa nilai T, derajat kebebasan, nilai P, ya. Ini harus jelas. Semua kita ikuti standar penulisan laporan statistik. Anda bisa baca bagaimana cara menulis laporan statistik yang benar, atau nanti kita buat video lain. Kualitatif sebaliknya, ya. Kualitatif ini nggak ada kaitan dengan hipotesa, ya. Tapi lebih ke tema yang kita temukan. Tema atau topik yang muncul dari analisa kualitatif kita. Ya, jadi karena kita fokus adalah tema, maka untuk setiap tema mulailah dengan pengamatan umum tentang apa yang ditujukan oleh data. Nah, kita bisa menyebutkan misalnya poin-poin mana yang poin persetujuan atau ketidaksepakatan yang berulang. Nah, ini kalau pertanyaannya A, maka responden umumnya menjawab ini terus. Sedangkan pertanyaan B misalnya responden jawab ini. Kemudian pola atau tren dari jawaban. Ya. Nah, tren dari jawaban juga bisa kita jadikan metode kita mengolah. Yang terakhir adalah citation atau kata-kata yang kita ambil. Ya. Dan untuk kualitatif, untuk pembahasan itu sangat luas ya, tergantung pendekatan kualitatif apa yang Anda gunakan. Misal untuk fenomenologi dengan etnografi, pendekatan pembahasan atau hasil itu berbeda. Ya, karena ada desain yang memperbolehkan kita menggabung, ada desain yang bisa dipisah. Jadi pelajari lagi secara khusus terkait bagaimana menulis laporan hasil dari riset kuantitatif. Ya, ini contoh paper yang pernah kami publish, yang sudah kami publish. Ini dua-duanya kuantitatif ya. Contoh di bagian hasil, saya mulai dengan ini paper pertama, sosiodemografi, berapa persen perawat, ini yang di rumah sakit tadi, kemudian berapa prevalensinya, ya, berapa prevalensinya, karena risetnya prevalensi dan apa saja faktor yang berhubungan. Jadi pertama sosiodemografi, kemudian baru uji statistiknya. Begitu juga di paper lain, ini di BMC, saya cerita tentang deskriptif dulu dari sampel. Ya, misalnya di sini sampelnya ada 8.000 orang remaja, usia rata-rata usia median usianya 14. IQR-nya apa? Ini nggak perlu dijelaskan lagi. IQR adalah apa? Ini secara tidak langsung harusnya orang yang membaca laporan statistik sudah paham bahwa IQR adalah interquartile. Ya, lebih dari setengah adalah perempuan. Jadi semua di sini adalah informasi tentang demografi. Kemudian karena fokusnya adalah tentang psychological distress, kita membahas tentang prevalensi psychological distress. Kemudian di sini baru di bagian ketiga adalah kita buat hasil, kita laporkan hasil regresi. Jadi apa saja yang berkaitan atau berhubungan dengan psychological distress, karena itulah hasil atau tujuan utama dari riset ini. Ya, itu saja pesan video kali ini. Saran saya mungkin untuk melihat cara menulis hasil yang banyak, baiknya kita ikuti contoh-contoh paper yang sudah publish sebelumnya, ya, termasuk misalnya akan lebih bagus kalau misalnya kita melihat contoh di paper dari jurnal di mana kita akan mensubmit manuskrip kita, ya, sehingga kita bisa belajar dari orang dan mengikuti pola pelaporan. Karena pada prinsipnya secara umum menulis laporan ilmiah itu urutannya sama, yang desain gayanya sama, tinggal nanti olah katanya yang atau stylenya yang berbeda masing-masing kita. Ya, itu saja video kali ini. Semoga kita belajar banyak. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.